Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Nur Rahmadanti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Manajemen Keamanan dan Informasi mengenai perencanaan Sistem Manajemen Keamanan Data dan Informasi pada Sistem Informasi Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan menggunakan ISO 27001. Kemudian konten yang akan saya buat yaitu yang pertama ada pendahuluan, studi pustaka, kemudian materi penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, kemudian untuk latar belakangnya yaitu keamanan informasi merupakan hal yang terpenting dan menjadi salah satu prioritas yang sangat utama di dalam sebuah sistem. Jika keamanan informasi tersebut diabaikan, maka data maupun informasi yang ada di dalamnya bisa saja hilang ataupun rusak. Nah, pada saat ini rata-rata perguruan tinggi di Indonesia telah terhubung ke jaringan luas internet, termasuk juga di kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, di sini kami meneliti salah satu sistem yang ada di kampus UMI, yaitu aplikasi Sistem Informasi Akademik Kampus, yaitu SIAK, yang berbasis web. Apabila sistem informasi akademik ini merupakan aplikasi yang terhubung ke jaringan luas, untuk proses bisnis pada bidang akademik yang ada di kampus, dengan adanya aplikasi ini, semua sistem pembelajaran yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi menjadi lebih cepat dan mudah. Akan tetapi, dengan adanya aplikasi SIAK ini dapat menimbulkan terjadinya serangan cyber dan juga hacking. Nah, kemudian untuk ancaman yang terjadi adanya penyerangan pada aplikasi SIAK yaitu confidentiality, integrity, availability. Yang pertama, confidentiality artinya adalah kerahasiaan. Kemudian integrity artinya kesatuan. Kemudian yang selanjutnya adalah availability artinya ketersediaan. Nah, kemudian untuk metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan tugas SMKI ini yaitu yang pertama ada pilihannya ada metode Octave. Metode Octave merujuk pada perangkat lunak GNU Octave, sebuah lingkungan komputasi numerik dan bahasa pemrograman tinggi yang mirip dengan MATLAB. Kemudian untuk kelebihan utama Octave ini yaitu melibatkan kemampuannya dalam melakukan komputasi numerik, pemrosesan sinyal, dan analisis matematika kompleks secara gratis dan sumbernya yang terbuka. Nah, tapi untuk kekurangannya yaitu termasuk antarmuka grafis yang kuat jika dibandingkan dengan MATLAB. Kemudian setelah itu performa Octave mungkin tidak secepat MATLAB dalam beberapa kasus, dan beberapa fitur MATLAB tertentu mungkin tidak sepenuhnya didukung. Meskipun begitu, sebagai solusi open source yang ekonomis, Octave tetap menjadi pilihan yang kuat untuk banyak pengguna yang memerlukan alat komputasi numerik yang handal. Seperti itu. Kemudian pilihan yang kedua ada metode NIST. Metode NIST atau National Institute of Standards and Technology menunjuk pada serangkaian standar dan pedoman yang dikembangkan oleh lembaga tersebut. Nah, terutama terkait dengan keamanan informasi dan teknologi. Untuk kelebihan utama dari NIST ini adalah menyediakan pedoman yang terinci dan terstandar, termasuk NIST Cyber Security Framework untuk membantu organisasi mengelola risiko keamanan dan melindungi aset informasi mereka. Pendekatan berbasis risiko dan keterlibatan industri dan komunitas secara luas menjadikan metode ini dapat diadopsi secara umum. Namun, ada beberapa kekurangan dari NIST ini, termasuk potensi kompleksitas implementasi terutama bagi organisasi yang lebih kecil atau kurang sumber daya. Nah, kemudian proses pembaruan dan penyesuaian standar NIST dapat menjadi tugas yang menantang dan kepatuhan memerlukan upaya berkelanjutan. Meskipun demikian, berkelanjutan dan reputasi NIST sebagai otoritas keamanan informasi yang terpercaya membuatnya menjadi pedoman yang sangat dihormati dalam upaya memperkuat keamanan cyber dan pelindungan data seperti itu. Kemudian pilihan yang ketiga ada metode ISO 27001. Nah, metode ISO 20071 ini mengacu pada standar internasional ISO atau EIC 27001 2013 yang dikembangkan oleh International Organization of Standardization ISO untuk sistem manajemen keamanan informasi atau disingkat sebagai ISMS. Nah,
Kelebihan dari ISO 27001 ini melibatkan pengakuan internasional yang tinggi, membantu organisasi menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Kemudian, ISO 27001 juga menekankan pendekatan berbasis risiko, kemudian organisasi untuk menyesuaikan kebijakan keamanan mereka dengan risiko spesifik yang mereka hadapi. Nah, namun kekurangan dari ISO 27001 ini melibatkan kompleksitas implementasi dan biaya terkait sertifikasi. Kemudian untuk proses adaptasi ke standar ini memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, terutama untuk organisasi yang lebih kecil. Nah, selain itu, pemeliharaan kepatuhan terhadap standar ini memerlukan komitmen jangka panjang dan sumber daya yang berkelanjutan. Nah, meskipun demikian, sertifikasi ISO 27001 sering dianggap sebagai tanda kualitas dalam pengelolaan keamanan informasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan membantu organisasi memenuhi persyaratan keamanan yang tinggi. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kesimpulan dari ketiga metode tadi yang telah saya sebutkan, yaitu saya tidak dapat menyimpulkan metode mana yang lebih baik karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang tergantung pada kebutuhan dan konteks penggunaannya. Kemudian metode Octave memberikan solusi open source ekonomis dengan kemampuan komputasi numerik yang kuat, tetapi memiliki kekurangan dalam antarmuka grafis yang performa dibanding dengan MATLAB. Kemudian, metode NIST menyediakan pedoman yang terperinci dan standar untuk keamanan informasi, tetapi kompleksitas implementasi dan kepatuhan yang memerlukan upaya berkelanjutan dapat menjadi kendala. Nah, metode ISO yang terakhir, metode ISO 27001 menawarkan pengakuan internasional tinggi dan kerangka kerja komprehensif untuk manajemen keamanan informasi, namun proses implementasi dan biaya sertifikasi dapat menjadi tantangan. Nah, pilihan yang terbaik akan tergantung pada kebutuhan spesifik dan sumber daya yang tersedia bagi setiap organisasi masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian untuk perumusan masalahnya, di sini ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana sistem Siap UMI dapat mengatur hak akses. Kemudian, bagaimana kapasitas mahasiswa dalam mengoperasikan Siap UMI dilatih. Kemudian, bagaimana prosedur keamanan Siap UMI dipantau dan dikelola. Kemudian, bagaimana cara mengatasi kerusakan, serangan, atau bencana yang terjadi. Kemudian, yang terakhir adalah bagaimana data pada Siap UMI diamankan dan diprioritaskan. Nah, kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui tentang dan tujuan dari keamanan informasi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui ancaman dari risiko apa saja yang dapat terjadi pada sistem keamanan informasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tentang manajemen risiko dan kebijakan pada keamanan informasi. Nah, kemudian apa sih manfaat penelitian ini? Manfaatnya adalah untuk mempelajari dan mengetahui pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi kita sendiri. Karena jika kita tidak melindungi dan mengamankan data kita, sebaiknya mungkin kita akan mengakibatkan terjadinya pencurian ataupun kebocoran data kita yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Nah, kemudian untuk studi pustakanya bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama ada perencanaan sistem manajemen keamanan data dan informasi atau SMKI dengan ISO 20071. Nah, di sini kita menggunakan metode ISO 27001. Perencanaan sistem manajemen keamanan data dan informasi atau SMKI dengan ISO 27001 melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan keamanan informasi yang efektif dalam suatu organisasi. Nah, langkah-langkah tersebut mencakup penetapan ruang lingkup SMKI atau analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan, seperti itu, teman-teman. Nah, dengan demikian perencanaan SMKI dengan ISO 27001 membantu organisasi membangun dan menjaga sistem yang kuat dalam melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi mereka. Kemudian untuk identifikasi risikonya di sini adalah proses mengidentifikasi potensi ancaman atau kesempatan yang dapat mempengaruhi proyek atau aktivitas bisnis. Ini melibatkan pengenalan dan evaluasi risiko-risiko yang mungkin terjadi untuk mempersiapkan strategi penanganan yang efektif. Kemudian yang ketiga, objek yang ditelitinya ada data nilai mahasiswa, pribadi mahasiswa, transkrip akademik, keuangan mahasiswa, kemudian ada yang terakhir adalah studi mahasiswa.
Kemudian untuk metode penelitian yang kita lakukan yaitu pengumpulan data, menentukan ruang lingkup SMKI, menganalisis kebijakan SMKI mengenai sistem informasi akademik, kemudian menentukan cara menilai risiko, dan yang terakhir adalah identifikasi risiko. Nah, kemudian bisa teman-teman lihat hasil dan pembahasannya. Yang pertama ada ruang lingkup SMKI yang teliti pada sistem informasi akademik atau SIAK. Bisa teman-teman baca dari poin yang pertama itu ruang lingkup SMKI yang diteliti pada sistem informasi akademik. Kemudian poin yang kedua ada kebijakan SMKI pada sistem informasi akademik. Bisa teman-teman baca juga di sini. Kebijakan sistem manajemen keamanan informasi yang diterapkan pada sistem akademik di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian cara penilaian risiko yang digunakan. Nah, di sini kita yang pertama ada identifikasi aset, ada penilaian nilai aset, ada identifikasi ancaman dan kelemahan. Kemudian yang keempat ada penilaian probabilitas dan dampak. Kemudian selanjutnya yang kelima ada perhitungan risiko, keenam prioritas risiko, yang ketujuh penetapan strategi pengelolaan risiko. Dan yang ke-8, pemantauan dan evaluasi, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap risiko yang diidentifikasi. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian ini kita masuk ke tabel aset. Di sini ada nama asetnya yaitu staf IT, mahasiswa, dosen, dan admin. Kemudian untuk keterangannya di sini, keterangannya untuk staf IT berperan sebagai apa, mahasiswa sebagai apa, dosen sebagai apa, dan admin pun sebagai apa. Di sini ada keterangannya. Nah, kemudian di sini ada tabel hardware. Tadi kan aset, sekarang ke hardware. Hardware ada 3 poin yaitu perangkat akses, perangkat jaringan dan firewall, kemudian server. Di sini kodenya, dan di sini ada keterangannya. Perangkat akses itu termasuk apa aja sih? Ada komputer, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian perangkat jaringan dan firewall itu apa aja? Nah, di sini keterangannya sudah saya tulis. Kemudian untuk server juga di sini keterangannya sudah saya sertakan. Nah, kemudian di sini ada tabel software yang ketiga. Tabel software ada 4 poin yaitu perangkat lunak aplikasi siap, sistem manajemen keamanan, sistem manajemen database, kemudian perangkat lunak keamanan web. Nah, di sini sama seperti tadi, ini kodenya dan ini keterangannya. Kemudian yang terakhir ada data dan informasi. Data dan informasi juga ada 5 poin, yaitu data nilai mahasiswa, data pribadi mahasiswa, data transkrip akademik, data keuangan mahasiswa, kemudian yang terakhir rencana studi mahasiswa. Nah, di sini juga sama, ini kodenya dan ini keterangan dari data nilai mahasiswa, ini keterangan dari data pribadi mahasiswa, seperti itu. Selanjutnya di sini ada tabel ancaman. Ini untuk kode ancamannya dan ini untuk keterangannya. Misalkan ini kodenya E001 untuk ancamannya yaitu serangan phishing. Kode ancaman yang kedua yaitu pencurian identitas dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu tabel kode ancaman juga, tapi ada keterangan uraian ancaman dan uraian kerentanan, seperti itu bisa teman-teman lihat dan teman-teman baca. Kemudian ada kode ancaman juga, ini untuk sama juga uraian ancaman dan uraian kerentanan, ini untuk keterangannya. Nah, kemudian ini juga sama terusan dari tabel yang sebelumnya. Kemudian ini juga sama. Ini masih terusan dari yang sebelumnya. Nah, ini juga. Nah, ini ada identifikasi risiko. Nah, yang pertama ada staff IT. Staff IT ini
kita tuliskan ancaman yang mungkin terjadi menggunakan kode ini. Kenapa menggunakan kode ini? Karena kita juga menuliskan kode dan keterangannya yang tadi. Misalkan ancaman yang mungkin terjadi, kita lihat lagi ke kode yang sebelumnya. Nah, kode dari 03 yaitu pencurian data. Kita kembali lagi ke identifikasi risiko. Nah, ini ancaman yang mungkin terjadi. Tadi kodenya yaitu E03, pencurian, jenisnya threat, probabilitasnya medium, rata probabilitasnya 4. Nah, kode ini berasal dari tabel-tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk jenisnya bisa kita tuliskan di sini, untuk probabilitasnya juga low, medium, atau high, seperti itu. Nah, untuk rata probabilitasnya kita nilai. Nah, ini untuk jumlah dari rata probabilitasnya. Kemudian mahasiswa juga sama, kita ambil kodenya dari tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada keterangan jenis, probabilitas, rata probabilitasnya sama seperti tabel sebelumnya. Nah, untuk dosen juga ini caranya sama seperti tadi. Kemudian untuk admin juga sama. Kemudian ini untuk hardware, ini kita tuliskan kodenya, terus untuk ancamannya kita tuliskan juga keterangannya ini. Nah, kita lanjut ke perhitungannya. Nah, ancaman yang mungkin terjadi, poin ininya, kodenya yaitu ada F1. F1 itu apa? F1 adalah pencurian fisik. Nah, jenis F1, F01 pencurian fisik, jenisnya threat, probabilitasnya low, kemudian untuk rata probabilitasnya 3. Dan seterusnya juga sama caranya seperti itu. Kemudian kita jumlahkan probabilitasnya dan hasilnya adalah 5,5. Kemudian ini juga sama, kita mengambil dari data yang tadi, yang awal, yang staf IT awal tadi. Kemudian ini juga caranya sama. Kemudian selanjutnya ini kita masuk ke bagian 3 server, yaitu kodenya kita dari tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian caranya juga ini sama. Begitupun tabel-tabel selanjutnya itu kita menggunakan metode yang sama. Seperti ini, teman-teman. Yang terakhir, data dan informasi juga ini sama. Kita tuliskan kodenya, kita tuliskan keterangannya, kemudian ada data nilai dari mahasiswa. Nah, ini diambil dari keterangan ancaman ini, kemudian kita implementasikan ke sini, ke data nilai mahasiswa. Caranya yang sama juga. Ini juga sama caranya seperti sebelumnya. Begitupun tabel yang selanjutnya ini sama juga. Kemudian kesimpulan dan saran yang dapat diidentifikasi bahwa fakultas memiliki akademik pengelolaan data yang terorganisir, khususnya dengan pertimbangan aspek keuangan dan akademik yang dimiliki oleh setiap program studi. Hak dan tanggung jawab masing-masing telah diatur dengan jelas dengan batasan yang diberikan kepada operator. Nah, dalam hal ini, infrastruktur, perangkat keras hardware, pengecekan hardware dilakukan secara khusus oleh tim teknis sistem informasi. Sistem pemantauan jaringan menggunakan uptime robot, memberikan notifikasi kepada operator ketika terjadi gangguan pada sistem. Kemudian upaya pencegahan bencana seperti kebakaran juga telah diambil dengan penyediaan alat, pemadaman di ruang servis, siap untuk menangani potensi kebocoran listrik. Kemudian untuk perangkat lunak software dikelola dengan tingkat keamanan ganda menggunakan Cloudflare,
Kemudian ada sedikit celah namun tidak ada kaitan dengan malware atau ransomware dalam sistem manajemen keamanan siap UMI mengimplementasikan SSL meskipun sebelum memperoleh sertifikat ISO untuk aspek data dan informasi. Nah, langkah pemulihan telah diatur dalam mengatasi kerusakan data meskipun data penting belum dienkripsi, akses penampilan data dan backup disimpan baik di server internal maupun di luar menggunakan layanan seperti Google Drive atau Cloud Storage. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh fakultas akademik mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan data yang efisien dan keamanan sistem informasi yang baik. Masih terdapat beberapa area yang diperbaiki seperti mendapatkan sertifikat ISO dan lebih meningkatkan keamanan data. Seperti itu. Nah, untuk sarannya, di sini prioritaskan perolehan sertifikat ISO merupakan langkah-langkah krusial dalam meningkatkan kredibilitas dan standar keamanan. Kemudian sebaiknya fakultas segera memprioritaskan usaha untuk memperoleh sertifikasi ISO guna meneguhkan komitmen terhadap keamanan data. Poin yang pertama untuk sarannya itu perkuat keamanan data penting dengan enskripsi. Kemudian melakukan enskripsi pada data penting dapat memberikan dampak keamanan lebih tinggi. Kemudian evaluasi dan tingkatkan sistem manajemen keamanan. Kemudian penguatan pencegahan bencana dan keamanan fisik. Kemudian uji coba pemulihan data secara berkala. Kemudian di sini ada daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya cari dalam internet maupun jurnal. Nah, kemudian ini adalah dokumentasi ketika kita mewawancarai staf IT yang ada di UMI. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.